Halo sahabat Daun Tropis Indonesia, apa kabar? Saya Edwin Ahmad Indradi, berjumpa lagi dengan rekan-rekan semuanya. Dan kali ini kita akan berjumpa dengan salah satu tokoh tanaman hias fenomenal yang menghiasi banyak sekali media sosial maupun media cetak, dan begitu fenomenalnya sehingga beliau disebut sebagai Bapak Aglonema. Siapa dia? Dia adalah Gregory Hambali. Untuk mengenal lebih jauh siapa beliau, kita akan bertemu di rumahnya di daerah Paranak Siang, Bogor, dan kita akan menimpa beliau dengan langsung di rumahnya. Oke. Selamat pagi, Pak Greg. Apa kabar, Pak Greg? Kabar baik? Baik, Pak Greg? Ya, baik. Ya. Baik. Baik dan sehat. Baik, kita bisa menjalankan keseharian kita. Ya. Katanya Pak Greg menemukan cara yang tradisional yang bisa menyembuhkan penyakit atau sesuatu yang diakibatkan oleh serangga dan lain-lain. Mungkin barangkali nanti akan menjelaskan oleh Pak Greg, tapi mungkin sebelumnya Pak Greg bisa memperlihatkan kepada kami berbagai kekayaan tanaman hias yang Pak Greg kelola selama ini. Bisa ditunjukkan Pak Greg? Ya, tentu. Ya, silakan. Nah, yang jelas kemudian itu kan, kalau kita mau memulai kemudian di sini kegiatan untuk bercocok tanam tanaman hias, kita tentu harus mendapatkan di sini tentu tanamannya. Nah, tanaman itu bisa kita peroleh memang melalui pembelian, pemesanan online, melalui di sini katakan berbagai orang ya. Kemudian itu ditujukan ke macam-macam orang juga memiliki nursery. Tapi itu kan sebenarnya cara mudah yang berbiaya tinggi, karena kan semua harus dimulai dengan pembelian. Dan kita juga di sini tentu harus juga tahu sampai berapa jauh kisaran harga yang kita bisa kemudian itu di sini katakan tolerir, dan arti kita menyiapkan uang sejumlah tertentu ya, kemudian itu kisaran harga yang tertentu juga. Tapi kalau kita kemudian di sini mau murah meriah dan kemudian itu dengan hasil yang jauh lebih kemudian di sini memuaskan, kita harus pergi ke hutan sendiri, menjelajah ke tempat di mana tanaman itu berasal. Nah, dengan sendirinya terbukalah kemungkinan untuk mendapatkan aneka ragam tanaman yang justru akan dicari atau sangat diminati oleh para penggemar tanaman hias yang memang ada di sekitar kita. Nah, kita lihat sini kan dulu sering mengadakan perjalanan ke Papua, ya, kemudian tuh ke Kalimantan, Sumatera untuk cari aneka ragam tanaman yang kemudian di sini kita tidak tentukan dulu jenisnya, ya. Pokoknya yang penting kita datang kemudian dengan pikiran terbuka, dalam arti apa yang menarik itu kita bawa. Sebab kemudian itu mungkin tanaman yang sekarang kita pikir tidak begitu menarik karena kemudian itu bukan yang dicari orang, justru nanti saatnya nanti pada masa-masa yang akan datang justru jadi itulah menarik, yang nanti jadi sasaran untuk kemudian itu di sini ditanam orang. Nah, jadi semua Pak Greg hasil perjalanan Pak Greg ke berbagai wilayah ini. Nah, semua ada di sini Pak Greg ya? Betul. Nah, ini juga kemudian itu semua ada di sini. Nah, kecuali kemudian itu tadi beberapa tanaman yang memang ada dari Amerika Selatan, yang kemudian itu juga sumbernya antara lain selain kita ambil pergi dari sana, kita juga bisa dapatkan dari di sini nursery yang ada di negara bersangkutan. Ya. Seperti yang paling fenomenal apa Pak Greg nih? Tanaman apa yang kemudian akhirnya menjadi booming dan itu sesuatu yang menjadi daya tarik untuk masyarakat kita tentu harus memberikan di sini nilai tambah. Sebab tanaman kalau langsung diambil dari hutan juga penampilannya belum tentu layak.
Dalam arti cantik tapi kalau belum dikemas, belum kemudian kita rapikan di sini katakan ini percabangannya atau pertumbuhannya, tanaman itu jadi kurang kemudian itu di sini mendapatkan apresiasi yang seharusnya diberikan orang. Nah, tapi kalau kita kemudian itu rawat, berikan sinar matahari yang cukup, kemudian itu juga di sini tentu hara yang cukup, tanaman itu tentu akan merespon dan bisa tumbuhnya lebih baik, daunnya juga jadi lebih di sini berkilat dan sebagainya. Dan yang paling penting nanti justru kita gunakan di sini sebagai indukan untuk program persilangan. Program persilangan itu berarti apa? Menyilangkan dua macam tanaman yang berbeda sehingga nanti turunannya memiliki di sini penampilan yang berbeda dari kedua orang tuanya. Tanaman apa saja yang selama ini di persilangan, Pak Greg? Ya tentu karena kemudian itu saya boleh katakan latar belakangnya dari Lembaga Biologi Nasional dulu. Jadi saya memiliki di sini katakan ketertarikan untuk mempelajari sistem reproduksi tanaman tropis. Ya. Nah, dengan demikian itu tanaman yang saya tangani tidak terbatas jenisnya. Ya dari mulai anggrek, kemudian itu juga keladi-keladian, ya, kemudian juga palem-paleman. Pokoknya semua tanaman yang saya pikir menarik untuk diteliti lebih lanjut. Termasuk aglonema, Pak Greg, ya? Aglonema salah satunya, dan itu merupakan tanaman yang memang jadi perhatian besar bagi diri saya karena kemudian itu aglonema itu salah satu tanaman yang relatif paling tahan banting. So kalau kita lihat tanaman-tanaman lain, kalau kita cabut dari potnya, medianya kemudian itu kita singkirkan, kemudian itu kemudian itu kita kemas dalam bentuk di sini katakan di dalam bungkusan. Nah, dan kemudian dimasukkan ke dalam di sini koper kita, dia masih bisa kemudian ditampilkan begitu datang sesudah kita potkan kembali. Nah, jadi keindahannya saja bisa langsung. Kelebihan aglonema itu dia bisa dipotkan, ya, kemudian bisa dikemas, ya, dan bisa tahan sampai beberapa hari sampai minggu. Betul, dan itu sampai beberapa hari dan kemudian itu kita bisa tampilkan lagi di tempat tujuan kita dengan kondisi yang relatif juga tidak banyak berbeda. Nah, tanaman lain umumnya kalau diperlakukan seperti itu dia akan layu, mati, ya, stres berat. Sebenarnya bisa di sini katakan dia stres, tapi stresnya itu tidak sampai berlebihan. Jadi artinya aglonema ini karena mempunyai daya tahan yang lebih dibanding tanaman lain, kan? Jadi lebih tahan banting. Itu jadi merupakan salah satu di sini hal yang membuat aglonema ini jadi merupakan barang dagangan dari negara yang satu ke negara yang lain. Jadi karena sudah antar negara, Pak Greg? Ya, di sini dari Indonesia ke Thailand, dari Thailand ke aneka ragam tempat lagi. Nah, itu juga yang membuat tanaman ini jadi kemudian sangat diminati orang. Dan di samping itu tentu keanekaragamannya juga tinggi. Nah, itu yang membuat kemudian orang juga tertarik untuk kemudian menanam. Nah, tanaman lain jarang bisa seperti itu. Dan kemudian aglonema boleh dikatakan juga cost efektif, apalagi kalau itu aglonema baru. Ya. Beli selama tanaman itu tidak mati dan kita mampu perbanyak, kita akan mendapatkan di sini bukan cuma kepuasan untuk merawat dan memeliharanya, tapi juga kita di sini bisa mendapatkan keuntungan balik. Dalam arti uang kita kembali plus juga kita dapat keuntungan dari hasil di sini katakan perbanyakan tanaman yang ada. Sesudah tentunya dipasarkan kembali. Ya. Ada satu Pak Greg, penemuan Pak Greg yang fenomenal itu yaitu aglonema yang disebut minion. Ya, boleh ditunjukin Pak Greg? Itu salah satu dari kemudian itu aglonema yang cantik yang kemudian itu dikatakan buat di sini. Nah, cuma minion itu memang kita lepas berdasarkan satu sistem yang membuat kemudian itu banyak orang berminat dan kemudian itu tertarik untuk memperolehnya pada saat yang bersamaan. Nah, sementara itu aglonema lain yang kemudian itu kami buat di sini tidak mengalami proses kemudian di sini berkaitan sosialisasi dulu. Minion sudah kita sosialisasi dulu sebelum kemudian itu kita lepas ke pasar, sehingga jadi peminat sudah langsung bisa mengakses pada saat tanaman itu kemudian itu dilepaskan ke pasaran pada hari yang sama. Ya, pada hari yang sudah dilepas dan dipasarkan. Ya, apakah sudah banyak yang beli, Pak Greg? Nah, tentu dalam arti di sini kan kemudian itu semua kita di sini tidak kemudian di sini berupaya untuk membuat kemudian itu tanaman itu kita patenkan sehingga kemudian itu orang harus bayar royalti. Kami serahkan ke di sini pasar dan royalti itu boleh katakan dibayarkan di depan pada saat mereka beli dengan harga yang kemudian itu relatif sebetulnya tinggi, tapi mereka sendiri
tahu dan menyadari hal itu. Jadi nggak, daripada kita pusing mesti kemudian itu di sini mengumpulkan royalti, mengawasi kemudian itu di sini peredaran tanaman dan sebagainya, kita serahkan pada orang-orang yang memang di sini berkeinginan untuk beli pada harga di sini yang sesuai harga yang kita tentu sudah. Jadi artinya Pak Greg tidak mempermasalahkan royalti tidak, dari penemuan Pak Greg ya? Royalti itu bagus kalau sistem sudah tertata. Kalau sistem belum tertata, bagaimana kita mengawasi orang dalam negeri saja? Tidak usah di Indonesia atau kemudian itu di negara-negara Asia Tenggara yang katakan di sini tata tertib dalam kemudian itu di sini perlindungan tanaman itu katakan masih belum jelas atau disosialisasikan. Di tempat-tempat seperti di Eropa dan di Amerika pun yang sudah kemudian itu di sini tertata, boleh katakan itu sistem, kemudian di sini pendaftaran, registrasi dan paten, itu saja masih terjadi banyak pelanggaran, ya. Sehingga mereka di sini membuat atau mengatakan mendirikan kemudian itu di sini perusahaan yang di sini fungsinya mengawasi karena beredarnya kemudian itu di sini tanaman-tanaman yang kemudian di sini melalui katakan perdagangan di garden artinya hak cipta yang dimiliki oleh Pak Greg diserahkan kepada penggemar untuk silakan menilainya sendiri. Silakan mereka kemudian itu di sini katakan memperbanyak, tidak ada jadi kemudian termasuk memperbanyak Pak. Ya tentu, karena kemudian di alam ini kan di mana-mana itu kompetisi itu sudah bagian dari proses kehidupan. Kita lihat sendiri bahwa itu nanti maaf Pak Greg, apakah itu tidak merugikan Pak Greg di masa depan ketika orang mengklaim bahwa tanaman ini diklaim oleh mereka sebagai penemuannya? Saya kira saya tidak mempertahankan itu. Silakan membantukan. Itu kan mereka bisa saja mereka mencoba membohongi orang lain. Tapi kan mereka tidak bisa membohongi dirinya. Dan bagi kami tidak penting. Yang penting kita tidak perlu di sini menyesali apa yang sudah terjadi. Kita harus melihat ke depan. Jadi yang paling penting kita bikin terus yang baru. Silakan, karena kalau mereka mau klaim itu, menurut saya sih itu tidak penting buat kita. Toh fakta yang berbicara. Jadi diikhlaskan saja Pak Greg. Saya kira kemudian itu kita tentu di sini lihat saja kan, kita tidak perlu memasalahkan lah. Kalau kemudian itu kan mereka sudah perbanyak itu, kalau itu mereka klaim datang dari nursery mereka, silakan. Kalau itu mungkin strategi kemudian itu cara mereka. Tapi menurut saya sih kita tidak perlu merisaukan sekali hal itu. Yang paling penting apa? Kita datang lebih pagi ke pasar. Kita kemudian itu di sini pasarkan tanaman itu pada tahap awal. Pada saat kemudian itu kita di sini tahu orang lapar, kita buka kemudian lebih pagi, sehingga kemudian itu di sini katakan dagangan kita siapkan kemudian itu bisa kemudian itu secepatnya katakan pakai orang. Sebetulnya aglonema itu kan booming karena memang ada kekosongan dalam arti jadi orang kan kepingin kemudian itu punya tanaman yang bisa diandalkan, yang jadi kemudian itu bukan cuma diminati oleh sedikit orang, tapi diminati oleh banyak orang lagi. Ada tuh fenomenal Pak Greg. Pak Greg pernah menjual satu lembar, menjual aglonema itu per lembar daunnya. Ya, sebetulnya itu 1 juta. Apa betul Pak Greg? Sebetulnya bukan saya yang kemudian menentukan, itu pasar. Dan mati mereka kemudian itu di sini kaitkan itu dengan sekian jumlah daun, sekian harganya. Nah, itu yang membuat mereka pikir kalau ini sekian jumlah daun tentu kemudian harganya sangat berkaitan dengan kemudian itu di sini daunnya yang kemudian itu di sini tentu yang dalam kondisi bagus lah. Baik, sahabat Daun Tropis Indonesia, kita akan berlanjut untuk mewawancarai tokoh kita Pak Gregory Hambali, dan kita akan langsung melihat tanaman fenomenal yang sudah ditemukan dan sudah ditemukan oleh Pak Greg Hambali, yaitu aglonema minion. Oke, kita lihat. Pak Greg ya?
Nah, bisa diceritakan Pak Greg? Ini ya. ada yang ukuran besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Tentulah kemudian itu kan dalam arti sebagai kemudian itu hasil akhir tanaman ini kan harus dirawat kemudian dengan sebaik-baiknya. Jadi itu tidak berarti misalnya dia dan kemudian itu sebetulnya pertumbuhan harus selalu kita ikuti dari sejak awal. Karena kemudian itu kan selayaknya tanaman hias semua harus tampil prima. Dalam arti seperti kita bisa lihat di sini. Ini yang jadi menariknya apa nih Pak Greg? Tentu kombinasi dari warnanya. Kemudian tuh di sini keseluruhan kita yang jadi tanaman itu menarik kalau kita lihat secara keseluruhan dulu. Dalam arti jadi tanaman menarik itu harus kemudian tuh di sini prima dalam kemudian tuh kondisi yang betul terbaik lah ya. Nah kemudian kita bisa lihat di sini misalnya. Tanaman ini tentu lebih menarik karena apa? Dia kelihatan lebih kompak, kemudian itu kan juga susunan daunnya lebih penuh dibandingkan yang memang tunggal. Tapi kalau kita perhatikan juga yang tunggal sendiri juga di sini kita bisa lihat sendiri sangat proporsional dalam arti tangkai daun dengan kemudian tuh di sini ukuran tanaman sendiri boleh katakan tuh pas ya. Sebab itu yang membuat tanaman ini jadi kemudian itu menarik untuk dilihat. Dan saat tentu selain itu juga kan tanaman ini memang relatif baru dalam arti yang persis seperti ini belum ada sebelumnya. Itu satu hal yang penting sebab kemudian itu kan di sini pasar akan selalu berkembang kalau ada selalu tanaman yang baru. Jadi itu bukan cuma yang sekedar yang lama saja. Dan makin lama juga pasar itu akan berkembang, sudah lebih banyak orang yang bisa mengakses dan tahu tentunya. Ya. Pak Greg, kenapa ini disebut minion? Minion karena kemudian itu kan tanaman ini juga merepresentasikan kemudian itu ukurannya yang unik dan kecil. Minion sendiri kebetulan itu kan ya katakan sosok di kartun yang kemudian itu memang diminati oleh anak-anak. Dan kebetulan Lionel itu salah satu cucu saya, ya? kemudian itu juga dia menyenangi sosok itu. Saya pikir tidak ada salahnya. Sebab ini kan tanaman ini memang tanaman yang memang mungil. Ya. Kalau perbandingannya dengan aglonema yang lain, itu diameternya berapa? Tentu ini kemudian itu kan tanaman ini sosok tanaman aglonema yang kecil. Dalam arti jadi ini sekitar mungkin 10 cm Pak ya, diameternya. Ukurannya bagus untuk kemudian di sini tanaman-tanaman yang memang ditempatkan di meja, ya di meja tulis dekat kemudian itu. Jadi tidak besar. Jadi itu kan dalam arti jadi bukan tanaman yang untuk ditaruh di dalam hall kecuali kalau yang berumpun tentunya. Tapi kalau yang memang tunggal-tunggal ini layak ditempatkan di tempat-tempat yang relatif ruangannya juga tidak besar. Ya, begitu Sobat Daun Tropis Indonesia, begitu menarik ya tentang aglonema minion ini. Dan ini memang suatu hal yang banyak dicari oleh para penggemar tanaman hias karena ini merupakan sesuatu yang baru dan fenomenal. Pak Greg, ini kalau misalnya mohon maaf ini kalau orang mau beli, kira-kira bisa langsung ke Pak Greg atau bagaimana? Saya kira kemudian itu minion kemudian itu kan diserahkan ke di sini pemasarannya ke orang-orang yang sudah kemudian di sini ikut hadir pada saat tanaman itu dilepaskan. Berarti jadi kami berkepentingan untuk menjaga kemudian di sini juga kepentingan orang-orang yang beli pertama kali dari kami. Dan begitu, ya. Jadi mereka juga nanti akan ikut lagi setiap kali ada pelepasan kembali. Kalau boleh kepentingan pasar harus kemudian kita kemudian itu di sini perhatikan. Sebab pasar biar berkembang dan kemudian itu orang-orang yang di sini tertarik untuk kemudian di sini mengembangkan, mereka juga bisa mendapatkan keuntungan komersial dari situ. Baik Pak Greg, ini karena Pak Greg sudah fenomenal sebagai Bapak aglonema, apakah ada pesan dan kesan untuk mereka yang terlibat atau ingin menggeluti dunia tanaman hias? Ya. Apa saran dan pesan Pak Greg? Pesan saya dalam arti di sini mulailah dengan sesuatu yang mudah diakses di sekitar kita. Dalam arti terutama orang-orang yang memang tinggal berdekatan dan hutan asli atau hutan-hutan yang di sini jarang kemudian itu di sini boleh katakan dikunjungi orang. Dengan artian bahwa kemudian itu di situ akan ada nanti tanaman-tanaman unik yang bisa kita dapatkan.
Dan kemudian itu dalam kemudian itu urusan tanaman kita harus nomor satu tetap kemudian di sini aktif, baca, berkomunikasi, interaksi. Cari informasi, apalagi sekarang Pak waktu internet sudah demikian berkembang sehingga kita bisa mengakses semua informasi dengan lebih mudah dibandingkan keadaan-keadaan terdahulu. Nah, dengan begitu jadi kita aktif lah. Selama kita aktif kan akan banyak di sini hal-hal yang kita bisa peroleh dan dapatkan dan kita kembangkan untuk kemajuan usaha. Betul. Dan ya, betul. eksperimen. Ya. Baik Pak Greg, terima kasih atas waktunya. Ini suatu momen yang penting untuk kita bisa ketahui. Mudah-mudahan sahabat Daun Tropis Indonesia bisa menambah wawasan dan bisa menambah pengetahuan tentang tanaman-tanaman hias, khususnya tanaman hias yang dihasilkan oleh tangan dingin Pak Greg. Terima kasih sekali Pak Greg. Ya. Dan para sahabat Daun Tropis Indonesia, demikian wawancara kita dengan Pak Gregory Hambali yang telah 30 tahun mendedikasikan dirinya untuk bereksperimen dengan berbagai tanaman hias. Maaf, bukannya 30 tahun, lebih dari 40 tahun. Oh, maaf, koreksi, ternyata lebih dari 40 tahun. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Dan salam dari kami, Daun Tropis Indonesia. Sampai jumpa kembali. Di alam itu kan terdapat banyak kemudian itu di sini boleh katakan kemungkinan untuk membuat kita di sini jadi tidak nyaman. Dalam arti misalnya sengatan lebah, sengatan penyengat.